Salam Sang Sabda. Halo, perkenalkan aku Anggia yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Selamat datang di Arnoldus Johnson Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan gereja, khususnya bagi anak-anak yaitu BIA. Dan juga kegiatan BIA sendiri ada Weekend with Jesus. BIAK sendiri menjadi salah satu wadah penting bagi anak-anak untuk mulai mengenal iman, belajar nilai-nilai Kristiani dengan cara yang menyenangkan, serta membentuk karakter sejak usia dini. Dari sinilah langkah awal pertumbuhan iman mereka mulai dibangun. Dan tentunya saya tidak sendirian di sini, sudah bersama saya dua bintang tamu yang luar biasa, yang akan berbagi pengalaman serta cerita inspiratif seputar pelayanan ini. Langsung saja kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Kak Ivon dan Caroline, boleh perkenalan diri secara singkat dan mungkin dari masing-masing nanti akan bisa menceritakan sejak kapan terlibat dalam kegiatan BIA dan juga untuk Kak Ivon sendiri sejak kapan sudah menjadi ketua seksi BIA, dan juga Caroline mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanannya sehingga bisa menjadi ketua umum BWC pada tahun 2026 ini. Silakan. Ya. Halo, nama lengkap saya Natalia Ivoni Indra, biasa dipanggil dengan Kak Ivon. Saya sudah lama pelayanan di BIA, menjadi pembina BIA itu sejak tahun 1999, jadi sudah sekitar 27 tahun. Dan saya sejak tahun 2021 menjadi ketua BIA di GIB ini. Baik, untuk Caroline? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caroline Natasha Taime, biasa dipanggil Caroline atau Kak Caroline. Nah, untuk terlibat aktif di BIA sendiri itu dari kecil aku tuh udah aktif kegiatan BIA, termasuk ikut WWC. Jadi dari dulu udah jadi pesertanya WWC. Terus setelah itu nggak lama setelah lulus dari kelas 6 SD itu ikut jadi pendamping anaknya WWJ, terus sekarang terlibat aktif di panitia dan sekarang jadi ketua umumnya WWJ. Baik, oke. Setelah kita kenal dengan Kak Ivon dan juga Kak Caroline, mungkin kita berbincang mulai dari dasar dulu kali ya. Supaya kita bisa semakin banyak yang memahami juga buat orang tua dan umat yang mungkin belum terlalu familiar. Sebenarnya apa itu BIA dan apa sih tujuan utama dari pelayanan ini? Mungkin untuk Kak Ivon. BIA itu istilah lamanya itu adalah sekolah minggu. Namun sekarang lebih dikenal dengan BIA. BIA itu singkatannya adalah Bina Iman Anak Katolik. Jadi biasanya disingkat menjadi BIA. Nah, itu adalah kegiatan sekolah minggu yang rutin setiap minggunya, dan itu dilaksanakan di lingkungan-lingkungan, dan saat ini ada 10 BIA yang aktif dan setiap minggunya rutin mengadakan kegiatan. Dan tidak cuma hari Minggu saja, ada juga yang hari Jumat maupun Sabtu. Dan ada 10 BIA itu tersebar di lingkungan Yopem, kemudian Andreas yang disebut Kitseria, kemudian ada lingkungan Yakobus, kemudian Filipus, kemudian Getsemani, Sangat, KKY, Sinagoga, Thomas, dan Teresia. Baik, untuk tujuannya sendiri Kak, mungkin banyak yang belum tahu juga sebenarnya tujuannya untuk kegiatan BIA ini apa sih gitu? Kegiatan dia tujuannya adalah agar anak-anak lebih mengenal kitab suci, terutama Injil, karena yang dibahas atau yang kami jelaskan dari pembina menjelaskan itu apa isi inti Injil setiap hari Minggu yang anak-anak ikuti misalnya. Jadi dengan mengikuti BIA, anak-anak akan semakin mengenal kitab suci dan semakin mengenal Yesus tentu saja. Oke, nah setelah kita tahu nih Kak tujuannya, tentu menarik juga untuk melihat bagaimana sih kegiatan yang ada di dalamnya ini BIA berlangsung. Baik, apa saja sih Kak kegiatan rutin yang dilakukan dalam BIA sendiri untuk membantu anak-anak ini bertumbuh dalam iman dengan cara yang menyenangkan? Oh, tentu saja acara yang favorit adalah Weekend with Jesus yang dilakukan untuk mengisi liburan sekolah. Kemudian ada juga Rosario Hidup, ada lomba lektor cilik, lomba pemazmur cilik, kemudian ada juga misa nuansa Paskah, nuansa anak Paskah maupun misa nuansa Natal Paskah. Kemudian ada korbia Paskah maupun korbia Natal. Oke, dari kegiatan-kegiatan tersebut pasti ada dampak yang dirasakan dari kakak-kakak sendiri ya, kakak-kakak pendamping terutama.
Baik dari perubahan sikap anak-anak, dari cara mereka berdoa, sampai bagaimana mereka mulai mengenal dalam nilai-nilai iman dan juga kehidupan sehari-hari. Menurut Kak Ivon sendiri, seberapa penting peran Bia dalam membentuk iman anak sejak usia dini? Menurut saya penting sekali. Kenapa? Karena dengan anak-anak semakin mengenal kitab suci dan mengenal Yesus sendiri, mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan sikap hidup mereka semakin hari semakin akan baik. Selain Bia, mungkin ada juga kegiatan lain yang sering dinantikan nih Kak oleh anak-anak di setiap tahunnya. Kita juga sering dengar tentang WWC atau Weekend with Jesus, yang dimana mungkin bisa diceritakan apa sih itu Weekend with Jesus atau WWC ini, dan apa yang sebenarnya membuat kegiatan ini tuh spesial dan bisa dirasakan dan ditunggu-tunggu nih sama teman-teman Bia kita. Menurut saya, karena acara ini adalah acara rutin tahunan dan diisi untuk mengisi liburan sekolah, jadi acara ini sangat spesial. Kenapa? Karena anak-anak bisa mengenal kitab suci dan mengenal Yesus dengan lebih baik, namun dengan cara yang sangat menyenangkan. Kayak gitu. Mungkin kita beralih ke Caroline nih ya mungkin. Sebagai ketua WWC tahun 2026 ini, apa yang ingin dihadirkan dalam WWC tahun ini dan apakah ada tema atau konsep tersendiri yang bisa dibagikan pada WWC tahun ini? Kalau untuk temanya WWJ pada tahun ini itu temanya adalah Kingdom Explorer, petualangan di taman gereja dan keluarga. Nah, kalau dari kami panitia sendiri itu sangat ingin menghadirkan kayak momen-momen yang spesial, lalu momen yang menyenangkan untuk anak-anak karena bagi anak-anak acara WWJ ini tuh acara yang sebenarnya tuh ditunggu tiap tahunnya, karena kan setiap tahunnya ada. Nah, di WWJ sendiri itu tidak hanya memberikan materi-materi gereja kepada anak-anak, tapi di dalamnya kita tuh juga ada kreativitas, terus ada outboundnya itu juga main air yang dimana anak-anak tuh pasti suka dan pingin eh, untuk ditunggu-tunggu gitu untuk segera main-main atau outbound bersama teman-temannya. Oke, menarik sekali ya kegiatannya. Mungkin boleh sedikit promosi kali ya buat WWC tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Sebelum penutup mungkin bisa dari Kak Ivon ataupun Kak Caroline untuk sedikit memberikan promosi mungkin untuk kegiatan WWC tahun ini juga tahun-tahun yang akan datang. Mungkin saya dulu ya. Boleh. Nah, untuk hari pertama itu, WWJ itu diadakan selama 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, hari pertama itu kegiatannya selain materi dari Frater, juga ada kegiatan dinamika kelompok, kreativitas, gerak lagu, jadi banyak hal yang menyenangkan. Jadi nggak cuma melulu belajar tentang kitab suci. Kemudian hari kedua ada outbound yang sangat seru sepanjang hari. Kemudian hari ketiga ada eh, pemahaman lebih, kemudian ada misa penutupan juga dan ada sisi orang tua sedikit. Dari Caroline mungkin? Mungkin mau menambahkan di bagian pendaftaran ini ya Kak Irfan. Untuk pendaftarannya sendiri WWJ ini masih dibuka sampai tanggal 17 Mei. Nah, pendaftarannya itu bisa melalui Google Form secara online atau melewati kakak pembina tiap lingkungan masing-masing. Selain itu kita juga ada Instagramnya Biak Paroki GEB, itu bisa lewat sana juga kalau misalnya mau mendaftar WWJ. Oke, Gitu. jadi mungkin untuk update-update seputar WWC untuk tahun ini ataupun tahun yang akan datang, mungkin penonton yang di rumah juga nontonnya nggak tahun ini atau mungkin nanti-nanti bisa dicek di Instagramnya Pihak Paroki GYP. Boleh menambahkan satu lagi? Boleh. Kegiatan WWJ ini setiap akhir bulan Juni. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu Juni Akhir bulan. akhir bulan Setiap Juni. liburan sekolah sekolah. anak-anak. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas sedikit mengenai apa aja sih tantangan yang sudah dilalui Kak Ivon ya, terutama sudah 27 tahun berkecimpung di dunia biak nih. Dan juga menjadi ketua seksi biak selama 5 tahun. Mungkin untuk Kak Ivon tantangannya sendiri apa aja sih Kak? Tantangan terbesar itu sebenarnya partisipasi anak-anak, maksudnya yang datang ke BIA. Kami sebagai pembina itu sangat senang, maksudnya tetap bisa melayani mereka. Namun partisipasi anak kurang, kemudian dari pembina sendiri regenerasinya juga sangat kurang. Jadi kami berharap
agar orang tua ataupun OMK ataupun remaja yang mungkin mau membantu BIA silakan bergabung ikut di BIA lingkungan. Mungkin yang remaja itu bisa mendampingi anak-anak dulu dalam aktivitas. Nanti mereka kalau sudah terbiasa akan bisa menjadi menjadi pendamping anak PA pada saat WWJ. Kemudian yang OMK dan orang tua juga yang mau bergabung melayani di BIA, kami welcome sekali. Bisa hubungin saya ya. Oke, berarti kriteria untuk menjadi pendamping dan juga pembimbing atau pembina biak sendiri ini kriterianya berarti setelah mereka lulus dari biak ya Kak ya? Betul, intinya kalau yang masih mungkin terlalu usia rekat begitu mungkin sebagai pendamping dulu. Tapi misalnya mau jadi pengajar itu atau menjadi pembina itu bisa di usia OMK dan orang tua. Baik, oke. Sebagai penutup mungkin ini juga penting untuk diketahui para orang tua, terutama yang mungkin masih bingung atau bahkan belum tahu nih bagaimana sih Kak caranya mengarahkan anak-anak kita untuk mulai terlibat dalam kegiatan menggereja ini sejak dini. Untuk Kak Ivon mungkin ya, bagaimana sih cara orang tua ini mendaftarkan anaknya ini ke BIA ataupun mungkin ke kegiatan yang sudah disebutkan tadi WWC mungkin atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti lomba-lomba juga itu gimana sih Kak caranya? Kalau untuk yang biak mingguan itu bisa langsung datang ke biak masing-masing, tidak perlu mendaftar kok. Nanti kalau misalkan tempat biaknya belum tahu bisa tanya ke Kaling masing-masing. Kemudian kalau untuk yang WWJ bisa langsung kontak ke Caroline maupun saya, nanti bisa langsung mendaftar. Oke. Jadi untuk orang tua bahkan mungkin yang belum tahu bagaimana sih caranya mendaftarkan anak-anaknya ini ke kegiatan BIA yang ada mungkin di lingkungan, di gereja, mungkin bisa menghubungi Kak Ivon sendiri atau bahkan untuk ketua lingkungannya sendiri, dari ketua lingkungannya dulu mungkin kalau misalnya belum tahu nih mana sebenarnya Kak Ivon yang mana sih atau kakak-kakak yang lain yang mana itu bingung Oh mungkin ya, masih. satu lagi Iya, saya mau boleh tambahkan, boleh. untuk yang lingkungan Matias maupun lingkungan Paulus itu belum ada biaknya, bisa menghubungi biak terdekat yaitu lingkungan Andreas ataupun lingkungan Yopen. Oke. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir nih untuk podcast hari ini ya. Harapan dari Kak Ivon juga Kak Caroline untuk anak-anak yang akan atau sudah mengikuti kegiatan BIA ini. Kalau dari saya, ayo adik-adik yang belum ikut biak, mari mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal kitab suci melalui kegiatan biak ini, biar agar iman adik-adik bisa bertumbuh. Dan orang tua ayo dorong anak-anaknya untuk ikut biak. Baik, untuk Caroline mungkin. Mungkin kalau dari aku buat adik-adik BIA ini yang masih takut-takut lah mau ikut acara-acara BIA itu sebenarnya nggak apa-apa ya Kak Ivan kalau misalnya datang dulu coba-coba ikut ke sekolah minggu lingkungannya masing-masing supaya nanti itu bisa kenal sama teman-teman yang lain dan pasti aku yakin sih pasti kalau udah kenal sama teman-teman yang lain itu pasti nanti ikut acara-acara BIA yang lainnya juga. Saya tambahkan satu ya. Boleh. Nah, adik-adik seperti Kak Caroline ini loh. Dulu peserta WWJ, dulu aktif di BIA, kemudian rajin ikut WWJ, jadi panitia WWJ dan sekarang jadi ketua umum loh. Iya. Mungkin adik-adik yang lain juga sering banget nih di gereja misalnya lihat kayak oh kakak ini aku sering banget nih lihat ini atau kakak ini aku sering nih lihat dan kayak sering juga kelihatan di aktivitas ini di kegiatan ini itu mungkin juga awalnya dulu mereka aktif di BIA nih seperti kayak Caroline dan juga Kak Ivon sendiri itu. Jadi harapannya mungkin untuk orang tua yang masih belum mendorong anaknya atau mengarahkan anak-anaknya untuk ikut kegiatan biak mungkin bisa segera diarahkan ya Kak ya. Mungkin saya perlu tambahkan, mungkin tidak perlu setiap minggu ya, mungkin karena ada aktivitas lainnya, tapi sesekali ikutlah BIA untuk mengenal BIA. Nah, mungkin yang komuni pertama aja yang wajib ikut setiap minggunya. Itu aja. Nah, sudah jelas ya caranya untuk mengarahkan anak-anak kita supaya bisa turun aktif dalam kegiatan menggereja. Semoga para orang tua, terutama yang sedang menonton podcast ini, dapat terus membimbing dan mendorong anak-anak untuk aktif dalam kehidupan menggereja. Tidak terasa obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak untuk Kak Ivon dan juga Kak Caroline atas waktu, cerita, dan inspirasi yang sudah dibagikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu orang tua dan juga terutama anak-anak untuk semakin mengenal dan terlibat dalam biak maupun kegiatan yang lainnya. Akhir kata,
semoga anak-anak kita semakin bertumbuh dalam iman, sukacita, dan kasih, serta semakin dekat dengan Tuhan melalui setiap proses yang mereka jalani. Saya Anggia sebagai host podcast pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Arnoldus Johnson Podcast yang berikutnya. Dadah! Dadah.